Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan sekalian. Adapun materi hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah untuk di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran untuk hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran basic learning. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, membuktikan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan kandungan dari nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Yang kelima, menguraikan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang keenam, menelaah tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang ketujuh, uraikan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Yang kedelapan, menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang kesembilan, mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, takziah dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Islam. Yang kesepuluh, melakukan paparan tentang makna, dalil dan contoh tata cara pelaksanaan jenazah. Yang ke-11, melaksanakan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Adapun di penyelenggaraan jenazah, masalah kematian harus kita lakukan sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama, mengatupkan matanya dan mengucapkan istirja atau yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua yang harus kita lakukan yaitu menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Dan yang ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya. Yang keempat, membujurkannya ke arah kiblat. Dan yang kelima, membayarkan utang-utangnya. Yang terakhir yaitu menyegerakan pemakamannya. Di dalam penyelenggaraan jenazah, kita harus tahu dan mengerti apa itu yang namanya penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengapani, menyalatkan dan
Yang kedua, keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah. Dan yang ketiga, dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Penyelenggaraan jenazah yang kedua yaitu mengkafani. Dalam mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain kafan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, hukum dan syarat orang yang mengkafani sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Yang kedua, kain kafan diperoleh dengan cara halal. Yang ketiga, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana. Yang keempat, kain kafan minimal 1 lapis untuk menutupi tubuh bagi jenazah laki-laki. Sebaiknya dibungkus tipis tanpa ditambah serban sarung. Pun untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lapis termasuk baju bagian bawah dan jilbab. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai. Yang kedua, letakkan 5 utas tali di atasnya. Dan yang ketiga, susun lapisan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk wanita. Penyelenggaraan jenazah yang ketiga yaitu menyalatkan. Syarat salat jenazah yaitu pihak yang menyalatkan yakni orang Islam suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah disalatkan setelah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyalatkan kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Rukun-rukun yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan mendoakan jenazah. Yang keenam, mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketujuh, mengucapkan salam. Sunnah salat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan. Ketiga, membaca ta'awud. Yang keempat, digunakan banyak jamaahnya atau makmumnya. Yang kelima, memperbanyak saf, minimal 3 saf atau 3 baris. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jamaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Takbir pertama, membaca Quran surah Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga yaitu mendoakan atau membaca doa untuk jenazah. Yang kelima yaitu salam. Penyelenggaraan jenazah yang keempat atau yang terakhir yaitu menguburkan. Adapun tata cara dalam menguburkan yaitu yang pertama, memasukkan jenazah ke dalam kubur. Hendaknya dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Dan yang kedua, di dalam liang lahat jenazah diletakkan dari posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah menghadap kiblat atau dengan memakai ganjal dari tanah atau batu. Untuk yang ketiga, pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Yang keempat, setelah liang lahat ditutup, dianjurkan kepada pengantar untuk memulai menimbun kubur dengan memasukkan tanah 3 kali ke dalam kubur. Kemudian dilanjutkan penimbunan. Yang kelima, setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya memohon ampunan dan keteguhan. Adapun kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini yaitu kematian bukan akhir kehidupan, namun awal kehidupan akhirat.
ia bukan peristirahatan terakhir tetapi awal kehidupan di alam barzakh menuju persinggahan terakhir yaitu akhirat. Yang kedua, jika ada seseorang meninggal, menjadi kewajiban masyarakat muslim untuk mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, menkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itulah materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.